Baik, di sini kakak akan memberikan kepada adik-adik penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Oke, sebelum itu izin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Rosalanian. Adik-adik bisa panggil saya Kakamian. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Universitas Kupang. Baik, di sini adik-adik itu sering makan apa sehari? Makan coklat, makan sayur, makan coklat, makan enak, makan permen, makan makanan, es krim. Makan kalau makan permen coklat itu tidak boleh. Itu dapat merusak kesehatan kita. Makan teman. Makan cinta tidak boleh loh. Oke. Di sini kakak akan memberikan kepada adik-adik penyuluhan tentang cara menyikat gigi. Nah, kira-kira adik tahu itu kenapa sih kita harus menyikat gigi? Supaya apa? Supaya gigi bersih dan sehat. Oke, apalagi? Supaya kuman-kuman minggat, bukan? Oh, minggat pulang dari kampung ya, dari gigi. Oke, apalagi? Supaya menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut. Supaya apa lagi? Menghilangkan bakteri. Bau mulut, supaya tidak bau mulut dan pacar menghilangkan tidak ilfil. Apa? Infil? Supaya pacar tidak ilfil. Oh ya, kalau kita bau mulut, pacar kita menghindar. Pacar tidak Bau mulut. Oke, di sini kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik cara menyikat gigi. Baik. Yang pertama yaitu menyikat gigi bagian depan. Menyikat gigi bagian depan ini yaitu dengan cara ke atas ke bawah. Oke, di sini. Itu harus lakukan 20 detik. Oke, pintar. Setelah itu, bagian depan samping, yaitu dilakukan dengan cara putar. Oke, pintar semua. Ini dengan putar. Setelah ini lakukan juga di bagian kanan. Lakukan dengan cara apa lagi? Berputar. Sama seperti sisi kirinya. Oke, pintar. Ini lakukan berputar. Cara begini. Lama-lama menjadi lucu. Harus berputar ya. Setelah itu buka gigi, harus sikat juga bagian dalam supaya apa? Bakteri yang ada di dalam rongga mulut hilang. Dia pulang. Terus dengan menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut adik-adik semua. Menyikat giginya dengan harus keluar. Kalau adik menyikat giginya begini, pasti gusinya adik berdarah. Karena apa? Kena ini atau mengikisnya gusinya adik. Tidak boleh menyikat gigi begini, itu menyikat gigi salah. Harus begini. Supaya apa? Yang di sela-sela ini bisa keluar. Itu sisa makanan yang ada di sela gigi ini supaya keluar. Dengan menyikat gigi harus apa? Harus bagian depan ini harus keluar juga. Ya, ini juga di samping juga harus keluar. Oke, setelah itu ini di bagian ininya harus bukan ini permukaan gigi harus bagaimana tadi? Ke depan, belakang, atau maju mundur, pintar. Oke, begini. Begitu. Juga harus begitu, tidak boleh kita menyikat gigi sembarang, nanti giginya cepat rusak atau mengikis. Kalau giginya salah kikis tuh lama-lama jadi ompong. Berarti saya salah fungsi gigi. Harus. Kalau misalnya ada itu salah menyikat gigi, pasti giginya juga akan mengikis. Gitu, darah, kena gusi. Kamu pasti kan ada selama ini menyikat gigi dengan
Salah toh? Pasti giginya keluar darah. Itu salah karena harus menyikat gigi sesuai prosedur atau peraturan. Karena kalau misalnya gigi keluar darah harus ganti caranya kakak tadi gitu coba dengan cara yang kakak kalau pulang ke rumah sebentar, coba dengan cara yang kakak supaya gusinya tidak berdarah. Jangan tambah lagi penukisan pada gigi ini, sama dengan juga rahang bawah tadi begini, putar tadi itu di bagian luar. Kalau di sini harus angkat, begitu juga bagian ini. Itu dilakukan 20 detik dalam setiap 20 detik. Nah, harus agak lama sedikit supaya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela ini terangkat semua sebenarnya hilang gitu. Kalau ditambah lagi ada yang menggunakan benang gigi, pernah lihat benang gigi? Kita harus masukkan benang gigi itu di sela-sela gigi. Supaya apa? Supaya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela ini terangkat semua. Supaya bakteri itu tidak membuat rumah sendiri di sini. Apa rumah sendirinya? Lubang gigi. Mereka membuat rumah apa? Kalau orang pakai ini apa? Apa senang itu? Kabat gigi. Itu punya apa yang tuh bau. Kak. Untuk orang yang menggunakan bel itu, dokter juga melatih mereka untuk bagaimana cara menyikat gigi yang baik. Bukan hanya anak kecil kamu saja yang untuk cara menyikat gigi yang baik dan benar. Dokter juga ngasih tahu untuk orang-orang yang berbel atau orang-orang dewasa, karena mereka juga tua begitu ya, tidak tahu dalam menyikat gigi. Kami juga dari kecil, kami juga masih kecil juga kami tidak tahu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, akibat kalau tidak membersihkan gigi tadi, misalnya adik-adik itu ada sisa makanan di sela-sela gigi itu, pasti akibatnya apa? Adik-adik bau mulut, apalagi kalau misalnya tidak punya gigi tadi. Jigong. Itu ada karang gigi, kamu tahu karang gigi? Pernah mengalami karang gigi? Karang gigi yang tebal-tebal di gigi itu belum pernah. Itu karena apa? Sisa makanan yang lama-kelamaan akan mengeras dan terjadinya karang gigi. Yang bersih karang gigi itu, coba adik-adik nanti lihat di YouTube kok. Itu kalau misalnya lama-kelamaan sisa makanan itu akan mengeras dan terjadinya ada karang gigi. Nah, kalau itu akibat kalau giginya adik tadi tidak dibersihkan dengan sikat gigi. Kalau misalnya adik-adik juga menyikat gigi terlalu keras tadi, bisa gusi apa kalau misalnya tidak gigi terkikis, gusi berdarah, Hati sakit. gusi bengkak bisa jadi. Apalagi kalau misalnya tambah lagi sisa makanan yang kalau misalnya masuk di dalam satu gusi itu sudah bahaya, itu bisa giginya ada bisa nanti goyang karena gusi ada bengkak itu di dalamnya ada nanah. Nah, nanah itu gusi tidak bisa menopang kuat. Tambah lagi kalau misalnya itu rusaknya tulang gigi, ada namanya tulang gigi. Kalau misalnya tulang gigi itu rusak, otomatis giginya adik-adik bisa tidak menopang kuat pada gigi adik itu, menyebabkan gigi adik-adik itu bisa goyang. Ditambah lagi bakteri itu tadi, kalau gigi adik tidak membersihkan, itu akan membahayakan. Kalau misalnya sisa makanan itu tidak dibersihkan, maka menyikat gigi berapa kali sehari? 2. Oke, itu kapan dan kapan? Itu waktu pagi sudah sarapan, terus tidur. Pintar, pintar semua. Oke, untuk makanan untuk menyehatkan gigi supaya makan sayur. Keluar sayur apa lagi? Buah apel. Buah apel. Anggur. iPhone. iPhone alias apel. Oke. Apa lagi yang sayuran? Kangkung, pintar. Wortel. Itu supaya gigi adik-adik sehat. Dengan apa? Supaya memudahkan sisa makan itu keluar tanpa sengaja. Adik-adik kalau misalnya makan sayuran dan buah-buahan itu memudahkan keluarnya plak atau sisa makanan. Bisa makan binatang.
Makan daging itu kalau misalnya adik-adik itu makan daging atau apa harus cepat gigi karena apa itu akan menyebabkan bau. Kalau lama-kelamaan, contohnya ada itu menyimpan daging lama pasti otomatis bau kan. Apalagi kalau di mulutnya ada dicampur dengan bakteri di dalam rongga mulut, lama-kelamaan akan bau. Nanti bisa teman. Makan teman jangan kena tempeleng. Oh anjay, oke. Mungkin itu saja yang saya jelaskan hari ini. Siapa yang bisa mempraktekkan ulang cara menyikat gigi yang baik dan benar? Oke, ya, Kakak Aca, silakan Kakak Aca. Ih, bergerak. Oke, bagian depan sikat gigi, bagian depan berapa detik? 20 detik. Oke, setelah itu Di bagian samping berapa detik lagi? 20 detik. Dengan cara memutar. Sama dengan bagian Samping. Setelah itu buka gigi. Oke, bagian permukaan harus ke depan, belakang. Itu juga sampingnya. Bagian itu ke atas jangan itu semua. sama juga dengan Bagian benang atas, pintar. Tepuk tangan untuk Kakak Aca. Awas pecah. Oke, cut dulu ya. Siapa yang di sini tahu lagu Aku Gigi? Sungguh gigi mulut rumahku. Siapa yang tahu? Tidak tahu? Ayo biar laki dengan kakak sama-sama Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Siapa yang tahu? Tidak lah. Nanti laki-laki bisa di rumah. Intinya kakak kasih tahu untuk itu juga memberikan kepada adik-adik untuk mengingatkan periksa gigi. Periksa gigi untuk anak kecil berapa bulan sekali? Mungkin ada 6. Salah, itu orang dewasa 3 bulan sekali. Kalau orang dewasa itu 6 bulan sekali, kalau anak kecil 3 bulan sekali. Ya, mereka termasuk orang dewasa yang ke atas. Opa-opa mereka juga ya giginya pasti sudah hilang sedikit lah. Mereka juga kadang-kadang opa dan oma itu pasti mereka itu pemasangan gigi palsu. Lansia. Mungkin itu saja yang kakak sampaikan pada sore ini. Saya pesan kepada adik-adik bahwa kita harus jangan makanan coklat, permen, dan dianjurkan untuk makan apa? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan jangan lupa tadi cara menyikat gigi yang baik dan benar yang sudah kakak tunjukkan kepada adik semua tadi. Nah, oke. Itu saja yang kakak sampaikan pada sore ini semuanya. Selamat sore kakak.